Tanduk kecil memiliki peran yang sangat luar biasa, yang memberikan perubahan-perubahan yang luar biasa. Apakah perubahan-perubahan yang ia lakukan dan apa yang dia lakukan semasa kekuasaannya? Lihat video ini, karena video ini akan membukakan apa yang sudah dilakukan oleh tanduk kecil. Pada saat kita mengerti bahwa tanduk kecil itu merupakan lambang daripada Roma Kepausan, dan setelah kita lihat sejarah membuktikan secara tepat bahwa itu menunjuk kepada Roma Kepausan yang pernah memimpin. Daniel 7 ayat 25 mengatakan, ia mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Bagaimana cara ia menentang yang maha tinggi? Dia dijuluki dan menyatakan dirinya sebagai Allah. Yang kedua, memasukkan tradisi penyembahan berhala ke dalam peribadatan gereja. Yang ketiga, menyatakan dirinya mampu ataupun layak untuk mengampuni dosa. Mari kita lihat penjelasannya berdasarkan sejarah. Yang pertama, dia menyatakan dirinya sebagai Allah. Paus Innocent ketiga menyatakan bahwa uskup ataupun bishop ataupun pontif Roma adalah wakil di atas dunia, bukan semata-mata manusia, tapi Allah. Dia adalah wakil Kristus yang adalah benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Dalam bahasa Inggris juga menyebutkan dalam sumber yang lain, the Pope also claims to be God and have all the right of God. Jadi dia mengklaim dirinya sebagai Allah. Lalu bagaimana dengan tradisi penyembahan berhala? Dalam sejarah menyebutkan bahwa penyembahan berhala atau patung adalah salah satu kejahatan kekristenan yang menyusup ke dalam gereja secara sembunyi-sembunyi dan hampir tanpa disadari dan tanpa pengamatan. Kejahatan ini seperti penyimpangan ajaran lain ataupun bidat tidak terjadi dengan sendirinya, karena kalau kasus kejahatan itu akan berhadapan langsung dengan sensor ketat dan teguran, tapi memulainya dengan penyamaran yang biasa dan sangat pelan-pelan dan berangsur-angsur dipraktekkan, satu persatu diperkenalkan yang berhubungan dengan itu, sampai akhirnya gereja terbenam dengan penyembahan berhala, bukan saja tanpa perlawanan yang efisien, tetapi hampir tanpa protes yang berarti. Dan bila mana pada akhirnya satu usaha dilakukan untuk memberantasnya, kejahatan itu ditemukan sudah terlalu dalam untuk dibuang. Saudaraku yang dikasih, dari kutipan ini kita mengerti bahwa pada masa itu digunakan dengan cara yang sangat halus untuk memasukkan penyembahan berhala ke dalam kekristenan. Di dalam kekafiran ada lambang-lambang misteri, lambang-lambang tersembunyi yang digunakan untuk melakukan penyembahan mereka kepada dewa mereka, tapi dilakukan dengan cara halus, dan cara halus ini digunakan untuk memasukkan penyembahan berhala, tradisi penyembahan berhala ke dalam gereja. Patung-patung dan gambar-gambar pertama dikenalkan dalam gereja bukan untuk disembah. Mari kita perhatikan bagaimana ini dijelaskan. Tetapi untuk sebagai pengganti buku untuk memberi petunjuk kepada mereka yang tidak dapat membaca, atau untuk meningkatkan penyerahan dalam pikiran orang-orang lain. Perhatikan caranya secara perlahan, namun akhirnya sangat mempengaruhi.
Seberapa jauh tindakan ini mencapai tujuan tersebut adalah diragukan. Tapi walaupun hal itu tercapai untuk beberapa waktu lamanya, hal itu segera tidak lagi demikian halnya. Dan telah diketemukan bahwa patung-patung dan gambar-gambar yang diperkenalkan dalam gereja itu lebih menggelapkan daripada menerangi pikiran-pikiran orang-orang bodoh yang bersikap masa bodoh dan merendahkan, gantinya meninggikan penyerahan orang yang berbakti. Jadi, sebenarnya mereka bermaksud untuk mengarahkan pikiran orang-orang kepada Allah, tapi berakhir dengan pengalihan pikiran mereka dari Dia kepada penyembahan benda-benda ciptaan manusia. Inilah yang terjadi pada saat itu. Dan patung-patung dimasukkan ke gereja. Beginilah sejarahnya. Padahal ayat Alkitab mengatakan di dalam hukum ataupun perintah Tuhan yang tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan selanjutnya hukum yang kedua dalam Keluaran 20 ayat 4 dan 5, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Dengan demikian, mereka menentang Yang Maha Tinggi karena mereka menganggap diri mereka sebagai Allah dan bahkan membuat patung menyerupai apapun itu dan menggantikannya dari Allah untuk beribadah kepada patung tersebut. Inilah sebabnya Alkitab mengatakan mereka menentang Yang Maha Tinggi. Selain itu, Paus ataupun Bishop Roma mengklaim dapat mengampuni dosa. Mereka melakukan ini setiap hari di ruang pengampunan dosa, di mana ada sebuah ruang kecil di mana orang-orang datang mengakui dosa kepada imam yang menyediakan pengampunan kepada mereka. Kira-kira beginilah gambaran yang terjadi pada saat itu. Dan kita mengetahui bahwa misteri kejahatan sedang dibuat untuk mencoba mengambil tempat Allah pencipta. Naiknya kekuasaan gereja Roma menandai permulaan zaman kegelapan. Disinilah masa yang dinamakan zaman kegelapan. Oleh karena Allah digantikan dengan manusia, bahkan penyembahan berhalanya. Sementara kekuasaannya bertambah, kegelapan semakin bertambah. Iman telah dialihkan dari Kristus, fondasi yang benar itu, kepada Paus Roma. Sebagai gantinya percaya kepada anak Allah untuk mengampuni dosa-dosa dan keselamatan kekal, orang-orang memandang kepada Paus dan kepada uskup-uskup dan ulama-ulama yang telah diberi kuasa. Mereka telah diajar bahwa Paus adalah pengantara duniawi mereka dan bahwa tak seorang pun dapat mendekati Allah kecuali melalui Dia. Dan lebih jauh, Ia berdiri sebagai ganti Allah bagi mereka, dan oleh sebab itu secara mutlak harus dituruti. Setiap penyimpangan dari tuntutan ini telah cukup alasan menjalankan hukuman paling berat bagi tubuh dan jiwa para pelanggar. Dengan demikian, pikiran orang-orang telah dialihkan dari Allah kepada orang-orang yang bersalah, berdosa dan kejam, dan juga kepada raja kegelapan sendiri yang menjalankan kuasanya melalui mereka. Dosa ditutupi dalam jubah kesucian. Inilah yang terjadi pada masa kegelapan. Dan pada waktu itu Alkitab ditindas dan ditekan, dan manusia menganggap dirinya tertinggi. Kita hanya melihat penipuan, tipu muslihat dan penghinaan. Dengan ditinggikannya hukum-hukum dan tradisi manusia, makanya telah kebobrokan yang dikebatkan oleh mengesampingkan hukum Allah. Dan ingat, ada masa di mana Alkitab tidak boleh dipelajari oleh orang-orang awam, tapi hanya oleh mereka yang dipercayakan. Hal inilah yang dilakukan pada zaman kegelapan. Dan kalau tidak mau mengikuti hal ini, sebagaimana dikatakan dalam Daniel 7 ayat 25, maka mereka pun menganiaya umat-umat Allah. Orang Kristen telah dipaksa untuk memilih apakah melepaskan integritas mereka dan menerima upacara dan perbaktian kepausan, atau menghabiskan hidup mereka di dalam penjara
bahwa tanah yang gelap atau menderita kematian di atas rak penyiksaan dibakar atau dipancung kepalanya. Pada waktu itu telah digenapi perkataan Yesus, dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Penganiayaan atas orang-orang yang setia dilakukan dengan lebih kejam dari sebelumnya, dan dunia ini menjadi medan perang yang luas. Sejarah juga membuktikan bahwa terjadinya hari pembantaian Santo Bartolomeus 24 Agustus 1572 di Paris, Prancis. Jadi ada sekelompok pembunuh bersama dengan massa Roma Katolik, kepausan Roma, mulai membunuh orang-orang Huguenot, kaum Protestan ataupun Calvinis di seluruh Paris, dan membantai menyebar ke daerah perkotaan dan pedesaan lainnya juga. Dan bahkan diperkirakan 30-100 ribu orang tewas dalam pembantaian ini. Bahkan beberapa orang beriman tertipu oleh orang-orang yang berpura-pura menjadi sahabat mereka, namun mereka menjebloskan mereka untuk membunuh mereka. Selama bertahun-tahun Roma memerintah dunia ini, menganiaya orang-orang kudus yang milik yang maha tinggi, dengan menganiaya dan membunuh jutaan para pengikut Yesus. Tuhan tahu apa yang terjadi, dan Ia peduli dengan umatnya. Meskipun banyak orang Kristen yang meninggal, namun Yesus sedang mempersiapkan hal yang baik untuk mereka. Dan selanjutnya apa yang dilakukan oleh tanduk kecil itu sendiri, yaitu berusaha mengubah waktu dan hukum. Bagaimana cara mereka merubah waktu dan hukum? Pada saat ketika kekuasaan Roma kekafiran berakhir, pada saat itu masa di mana transisi pergantian kekuasaan dari Roma kekafiran menuju kepada Roma kepausan. Kaisar Konstantin memindahkan ibu kota Roma pada waktu yang telah ditetapkan. Dan kalau kita baca dalam Daniel 10 ayat 30, kita lihat hatinya menendam kepada perjanjian kudus. Ini merupakan sebuah nubuatan dan digenapi olehnya. Pada waktu tersebut, Roma mulai memperkenalkan hukum hari Minggu yang pertama kali. Kita melihat bahwa pada permulaan abad keempat, Kaisar Konstantin mengeluarkan satu dekret membuat hari Minggu menjadi hari perayaan umum di seluruh kekaisaran Romawi. Hari matahari itulah dipuja oleh orang-orang kafir dan telah dihormati oleh orang-orang Kristen. Adalah kebijakan kaisar untuk mempersatukan kepentingan yang bertentangan antara kekafiran dan kekristenan. Inilah yang dinamakan dengan politik untuk memenangkan kedua denominasi ini, yaitu kekafiran dan kekristenan. Maka mereka mencampur adukkan mereka punya kebiasaan. Ia telah didorong untuk melakukan ini oleh para uskup gereja yang diilhami oleh ambisi dan kehausan akan kekuasaan, dengan pertimbangan jika hari yang sama dipelihara oleh baik orang Kristen maupun orang kafir, maka akan meningkat penerimaan orang kafir terhadap kekristenan, dan dengan demikian memajukan kuasa dan kemuliaan gereja. Tetapi sementara banyak orang-orang Kristen yang takut akan Allah, secara berangsur-angsur dituntun untuk menganggap hari Minggu sebagai hari yang mempunyai tingkat kekudusan. Mereka masih tetap berpegang pada hari Sabat yang benar sebagai hari kudus Allah dan memeliharanya sebagai penurutan kepada hukum keempat. Ketika kita mempelajari di dalam hukum keempat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja, tapi pada hari ketujuh ada hari Sabat Tuhan Allahmu. Dan kita mengetahui baik di dalam ensiklopedia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam bahasa asli, dan dalam beberapa bukti lainnya, hari ketujuh adalah hari Sabtu yang seharusnya orang-orang menguduskannya pada saat itu. Tetapi oleh karena kondisi ini untuk menarik perhatian berbagai denominasi pada saat itu, mereka akhirnya menggunakan politik di dalam agama, mencampurkan kebiasaan orang kafir dan menutupnya dengan kebiasaan orang-orang Kristen. Akhirnya terjadilah perubahan akan waktu
yang sudah ditetapkan Allah untuk menyembah Allah, yaitu Sabat hari ke-7 menjadi hari yang pertama. Sehingga bukan hanya itu saja yang terjadi, tapi mereka sudah mengubah hukum Allah. Hukum yang kedua dirubah dan dihapus, yaitu dilarang untuk membuat patung, dan hukum yang lain ditambahkan. Inilah yang terjadi pada saat itu, dan perlu kita ketahui jelas adanya mereka sudah mengubah waktu, yaitu mengubah hari ibadah kita. Sehingga dapat kita ringkaskan bahwa inilah yang dilakukan oleh kepausan pada saat itu, mengucapkan kata-kata yang sombong yang maha tinggi, dengan cara meninggikan diri, menyatakan dirinya sebagai panglima bala tentara langit, Allah itu sendiri, merampas peran Yesus sebagai imam dan menggantikan dengan peran pemimpin gereja, sehingga mereka dianggap bisa mengampuni dosa, menganiaya orang-orang kudus yang tidak mau mengikuti apa yang sudah mereka lakukan dan sudah mereka tetapkan. Kemudian menjatuhkan para bintang-bintang, yaitu orang-orang Protestan, pemimpin gereja pada saat itu. Selain itu, dia merubah hukum dan waktu. Dia hapus hukum kedua, dan hukum hari Sabat diganti menjadi hari Minggu. Jadi, yang juga kita mengetahui bahwa inilah sejarah perubahan kenapa kita pada saat ini beribadah pada hari Minggu. Karena ada sejarahnya, dan Alkitab sudah menubuatkan hal itu. Dan Allah mengharapkan kita untuk memulihkan kembali apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Tapi Allah tidak membiarkan itu terjadi selama-lamanya. Dikatakan masa mereka adalah 3,5 masa. Dibuktikan dalam Daniel 7 ayat 25. Bagaimana cara kita mengerti hal ini? 1 masa sama dengan 1 tahun. Dalam Alkitab, 1 tahun sama dengan 360 hari. Ketika kita mempelajari dalam beberapa waktu yang lalu, 1 hari sama dengan 1 tahun di dalam Alkitab. Sehingga ketika dikatakan 2 masa, maka kita mengetahui itu 2 tahun. 1 tahun, maka itu 1 masa, maka itu 1 tahun. 2 masa itu 2 tahun. Setengah masa, maka itu setengah tahun. Maka totalnya ketika kita jumlahkan, maka dia 1260 hari. Dalam Alkitab, 1 hari sama dengan 1 tahun nubuatan. Sehingga mereka memerintah selama 1260 tahun. Dan kalau kita lihat sejarah, tahun 538 sampai 1798, itulah masa di mana mereka menguasai dunia pada saat itu. Dan penganiayaan gereja Kristen pada orang-orang Kristen yang percaya Alkitab terjadi juga pada saat itu. Namun akhirnya berakhir karena pada saat itu tahun 1798 Berthier, salah satu jenderal Napoleon, dikirim ke Roma, di mana ia menahan Paus sebagai tawanan, dan Roma kehilangan kuasa untuk memerintah bangsa-bangsa. Gereja Roma terus sebagai sebuah agama, tapi kehilangan kekuatan untuk memerintah sebagai pemerintah dunia. Apa yang sudah dinubuatkan oleh Allah benar-benar terjadi pada saat itu. Sejarah sudah membuktikannya. Pada abad ke-6, kepausan telah berdiri dengan kokohnya. Tahta kuasanya telah ditetapkan di kota kerajaan, dan uskup Roma telah dinyatakan menjadi kepala atas semua gereja. Kekafiran telah menerima kepausan. Naga itu telah memberikan kepada binatang itu kekuatan dan tahtanya dan kuasaannya yang besar. Pada waktu itulah masa 1260 tahun penindasan kepausan yang telah dinubuatkan dalam nubuatan Daniel dan Wahyu. Dan ini merupakan juga penggenapan dari Daniel 13 ayat 3 yang mengatakan bahwa binatang itu terluka. Namun kita akan pelajari bagaimana nanti binatang ini yang akan melakukan satu hal yang merupakan nubuatan pada masa yang akan datang. Lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan, dihancurkan sampai lenyap. Dan kita mengetahui bahwa apa yang sudah dilakukannya selama ini yang bertentangan dengan Allah akan berakhir.
dan harapan bagi mereka yang mau setia tetap melakukan perintah Allah datang. Dalam Daniel 7 ayat 27 dan 28 dikatakan, maka pemerintah, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Masih ingat cerita di mana kerajaan yang dilambangkan dengan patung itu, maka terungkitlah satu batu. Demikianlah cerita itu juga berakhir. Kerajaan ini, yaitu kerajaan Kristus, akan menggantikan kerajaan-kerajaan dunia. Meskipun dalam penderitaan di dunia ini terjadi karena kesetiaan kepada Tuhan, namun Tuhan tidak membiarkan itu selama-lamanya, dan Tuhan menyediakan upah bagi mereka yang mau setia. Ingatlah, kerajaan Kristus sudah dekat. Mari kita persiapkan diri kita. Ada banyak yang terjadi berubah di dunia ini, tapi Tuhan meminta kita untuk setia tetap melakukan perintah-perintahnya. Ada perubahan-perubahan terjadi oleh karena sejarah yang dahulu sudah banyak merubahnya, dan itu berlangsung sekian lama sehingga itu sudah menjadi tradisi hingga pada saat ini. Namun Tuhan meminta kita untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, lalu kita akan mengikuti yang benar dan kemudian setia kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan upah bagi mereka yang setia. Kita akan menyambut kerajaan yang baru, kerajaan Kristus, dan situasi akan berubah, di mana sukacita sorga menjadi bagian semua umat-umat kudus Allah. Jangan lupa untuk ikuti pelajaran yang selanjutnya. Di subscribe, di like, dan share kepada orang lain, agar ini memberkati orang yang punya. Tuhan memberkati.